Uang pensiun PNS bakal dibayar fully funded, apa itu? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Cahyokumolo mengungkapkan saat ini pemerintah sedang merencanakan reformasi terhadap sistem pensiun bagi PNS. Nantinya, PNS dimungkinkan dapat uang pensiun lebih besar dari yang diterima saat ini. Sekaligus pegawai PPPK dimungkinkan untuk menerima uang pensiun setara PNS setelah reformasi tersebut rampung dirumuskan. Pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, fully funded, ujar Cahyo dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Senin, 18/1, lalu. Untuk diketahui, saat ini dana pensiun PNS dibayarkan dengan skema Payas Yugo. Skema ini berasal dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji ditambah dengan dana dari APBN. Setelah direformasi nanti akan berubah jadi skema fully funded atau sistem pembayaran pensiun penuh yang berasal dari iuran antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri. Besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah take home pay PNS bukan gaji, setiap bulannya. Take home pay THP, tentu berbeda dari gaji. THP merupakan gabungan antara gaji pokok, tunjangan dan insentif lainnya. Dengan begitu, iuran yang dibayar PNS nantinya akan lebih besar dari saat ini dan pensiun yang diterima juga akan lebih besar dari yang diterima saat ini. Namun, belum pasti kapan sistem fully funded ini mulai diberlakukan. Sebab masih ada beberapa hal yang harus diperhitungkan secara jeli oleh pemerintah agar sistem ini berjalan seefektif yang diharapkan. Simak penjelasan Cahyo di halaman berikutnya. Berita terkait, kado yang bikin PNS semringah tahun ini. 4 kado yang bikin PNS semringah. Kabar gembira buat PPPK. Uang pensiun bakal setara PNS pakai fully funded. Kisah istri yang suaminya gadai SK PNS demi jadi caleg endingnya ngenes. Digerebek berduaan di mobil goyang. PNS di Aceh diamankan polisi syariah. Cahyo mengungkapkan sebenarnya di awal tahun 2020 lalu pemerintah telah berencana membahas lebih detail reformasi sistem pensiun tersebut. Namun kemudian ditunda karena terkendala COVID-19. Pada awal bulan Januari tahun 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kementerian Keuangan yang mengundang Pak Mendagri mengundang kami juga untuk membahas secara detail ini, ungkapnya. Tapi kemudian ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran memang akhirnya ditujukan untuk infrastruktur kesehatan dan bantuan-bantuan sosial sehingga ini belum sempat dibahas secara tuntas, imbuhnya. Reformasi skema pensiunan PNS ini sebelumnya sudah pernah dibocorkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Arya Wibisana dalam sebuah konferensi pers secara virtual, Selasa, 5/1, lalu. Saat ini sistem pensiun masih menggunakan sistem Payas Yugo. Payas Yugo ini sistem PNS membayar iuran yang sangat kecil kemudian mendapatkan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dan juga mendapatkan uang pensiunan bulanan yang jumlahnya tidak memadai, ujar Kepala BKN Bima Arya Wibisana dalam konferensi pers secara virtual. Alasan perombakan skema pensiunan dan jaminan hari tua bagi PNS ini adalah untuk mengurangi beban yang dikeluarkan APBN. Sebab, selama ini uang pensiun PNS lebih banyak dibayarkan oleh APBN. Sedangkan, PNS itu sendiri hanya membayar sedikit sekali setiap bulannya. Namun, dengan skema yang baru diharapkan beban APBN tidak akan seberat sebelumnya. Sistem ini dibebankan kepada APBN sehingga beban APBN untuk membayarkan pensiun ini menjadi sangat besar. Untuk ke depan sistem ini akan diubah menjadi fully funded. Kalau Payas Yugo itu iuran pasti atau manfaat pasti. Jadi sekecil apapun manfaat iurannya, jumlah pensiun yang diterima itu tidak berkurang, terangnya. Fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar persentase dari pendapatannya, take home pay-nya bukan dari gajinya, sehingga kemudian uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem Payas Yugo, tambahnya. Namun, belum pasti kapan sistem fully funded ini mulai diberlakukan. Sebab masih ada beberapa hal yang harus diperhitungkan secara jeli oleh pemerintah agar sistem ini berjalan seefektif yang diharapkan.
Nah, sistem fully funded ini saat ini masih sedang disusun peraturan pemerintahnya dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama, peraturan pemerintah ini bisa segera dilaksanakan, katanya. Jadi upaya untuk melakukan penyusunan PP ini, sebenarnya, sudah dilakukan sejak lama, tapi, masih ada beberapa hitungan yang harus dianalisa lebih akurat lagi sehingga tidak membebani keuangan negara dan itu dilakukan dengan ketat oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan, sambungnya. Aparatur sipil negara, ASN atau yang lebih dikenal dengan PNS sempat diwacanakan mendapat tunjangan pensiun sebesar Rp1M. Rencana itu sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Mulanya kabar tersebut tersiar setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Cahyokumolo yang mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan upaya peningkatan pensiun pegawai. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan soal bagaimana meningkatkan pensiun pegawai, kata Cahyo. Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN Clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun minimal dapat Rp1 miliar bisa dihitung dengan baik, jelasnya. Namun setelah kabar itu beredar, Cahyo memberikan keterangan resmi kepada CNBC Indonesia bahwa dirinya tidak pernah memberikan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Skema pensiun yang dianut di Indonesia saat ini menggunakan sistem pay as you go. Artinya pemerintah melalui APBN membayarkan 100% uang pensiun untuk PNS. Peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2019 mengatur tentang skema pensiun di Indonesia. Pensiunan pokok yang diterima tidak hanya berlaku bagi PNS saja tetapi juga berlaku untuk Polri dan TNI yang meliputi tunjangan untuk anak hingga tunjangan tua seperti dikutip CNBC Indonesia melalui delete aturan tersebut. Di Indonesia usia untuk PNS pensiun dimulai dari usia 58 tahun. Setelah pensiun PNS akan menerima tunjangan per bulan seperti layaknya mendapat gaji tiap bulannya. Skema uang pensiun yang sepenuhnya ditanggung pemerintah ini dikenal dengan istilah definite benefit. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga menganut sistem ini untuk skema pensiun bagi pensnya. Walau memiliki beberapa kesamaan, tetapi skema pensiun di negara Asia Tenggara juga memiliki beberapa perbedaan. Berikut ini adalah skema pensiun di negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Malaysia, menurut kajian yang dipublikasikan oleh Asian Development Bank (ADB) pada 2012, Malaysia merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang menganut sistem definite benefits. Dalam kajian itu ADB menyebut bahwa jumlah PNS di Malaysia pada 2008 mencapai 1,24 juta orang atau setara dengan 11% dari total tenaga kerja dan 4% dari total populasi. Total pensiunan PNS pada 2008 mencapai 0,53 juta dengan ongkos pensiun mencapai Rp8,1 miliar atau setara dengan 1% PDB Malaysia.